Mereka tidak mengatakannya, tapi kamu tahu. Kamu bisa merasakannya saat kamu masuk ruangan. Suasana berubah, tawa meredup, percakapan terputus, tatapan menghindar, bukan karena kamu kasar, bukan karena kamu sombong, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Namun tidak bisa mereka abaikan. Sesuatu yang Carl Jung, seorang psikolog terkenal, sebut sebagai kekuatan dari jiwa yang telah melihat dirinya sendiri. Dan sesuatu itu adalah aura, bukan cahaya mistis seperti dalam buku spiritual, tapi menurut Carl Jung, aura adalah kekuatan psikologis, energi batin yang tak bisa diukur tapi bisa dirasakan. Ia muncul dari pikiranmu, emosimu, dan yang paling kuat, dari bagian tak sadar dalam dirimu yang telah kamu hadapi. Semakin kamu berdamai dengan bayanganmu, semakin kuat auramu, dan ketika kamu hadir, dunia ikut bergetar, bukan karena kamu mengancam, tapi karena kamu hanya menjadi orang yang otentik, jujur menjadi diri sendiri. 13 tanda aura terlalu kuat. Tanda 1. Orang bilang kamu terlalu intens, padahal kamu hanya jujur. Tapi kejujuranmu membongkar ilusi mereka. Tanda 2. Kamu merasa letih saat berbasa-basi, karena jiwamu lapar akan makna. Tanda 3. Kamu menjadi tempat curhat semua orang, tapi kamu sendiri jarang didengarkan. Tanda 4. Tatapan matamu dihindari, karena kamu melihat terlalu dalam hingga ke sisi yang ingin mereka sembunyikan. Tanda 5. Tanpa bicara, kamu memicu reaksi, dingin, defensif, atau bahkan marah. Auramu berbicara lebih keras dari kata-kata. Tanda 6. Kamu tak tahan kepalsuan, auramu berkata, turunkan topengmu, aku bisa melihatmu. Tanda 7. Orang-orang meragukan keyakinannya sendiri saat bersamamu, karena kehadiranmu membawa kejelasan. Tanda 8. Orang datang mendekat, lalu pergi, karena hubungan yang kamu tawarkan terlalu dalam bagi mereka. Tanda 9. Sosok otoritas sering merasa tidak nyaman, kamu tidak tunduk, kamu tidak bisa dikendalikan. Tanda 10. Kamu masuk hidup seseorang dengan tulus, tapi keluar sebagai penjahat, karena kamu tidak ikut dalam drama yang mereka ciptakan. Tanda 11. Orang asing tertarik padamu tanpa alasan logis, mereka merasa aman dan terlihat. Tanda 12. Kamu membaca energi ruangan seperti membaca buku, karena kamu menyerap lebih dari yang tampak. Tanda 13. Sejak kecil, kamu merasa berbeda, seolah kamu bukan bagian dari dunia ini, tapi dikirim untuk mengubahnya. Carl Jung menyebut ini sebagai proses individuasi, perjalanan menjadi dirimu yang sejati. Dengan menerima bayangan dan akar kepahitanmu, suatu trauma yang pernah terjadi dalam hidupmu, namun disimpan di relung pikiran yang paling dalam. Tapi kamu berhasil menghadapinya, kamu berhasil berdamai dengannya. Bukan lari dari luka, tapi memeluknya, dan karena itu, auramu menjadi cermin, menghadirkan pertanyaan yang sulit bagi orang lain. Sudahkah kamu menghadapi dirimu sendiri? Sudahkah kamu menghadapinya? Dan bagi mereka yang belum, kehadiranmu bukan menjadi kenyamanan, namun sebuah tantangan. Tapi jangan salah, dunia tidak butuh lebih banyak topeng. Dunia butuh lebih banyak jiwa yang jujur, dan kamu adalah salah satunya. Terima kasih sudah hadir dan menonton video kami. Silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk memberikan notifikasi bahwa kami sudah mengunggah video terbaru kami. Apabila kamu ada pertanyaan, jangan ragu untuk komen di kolom komentar. Juga apabila kamu suka dengan konten ini, silahkan like video ini. Lalu, apabila kamu mau mendengar dan menonton video selanjutnya mengenai orang yang menjadi penyedot energi. Terima kasih sudah menonton, dan kami doakan Anda selalu sehat, diberikan rezeki dan umur panjang.